Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan dan jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah. Seperti pidato Pak Soekarno dalam pidatonya ketika perayaan proklamasi. Hari ini kita akan membahas tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, terutama yaitu di Indonesia. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang yang pertama menganalisis latar belakang dan tujuan datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua menjelaskan kronologi dan jalur pelayaran kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kemudian yang ketiga kita akan menganalisis perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar sejarah? Mari kita tetap semangat untuk belajar sejarah. Kalian bisa mempelajari video-video saya sebelumnya, yaitu tentang video pembelajaran sejarah dalam channel YouTube Pak Agus Sejarah. Marilah kita mulai. Untuk terlebih dahulu, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai, terima kasih. Ini yang akan kita bahas dalam materi video pembelajaran kita hari ini. Peta konsepnya yaitu kita akan membahas judul materi pokoknya yaitu tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Ada yang kita akan bahas 3 yaitu bagaimana bangsa Eropa ini latar belakang dan tujuan datangnya ke Indonesia. Kemudian bagaimana kronologi dan jalur pelayaran kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Sebelumnya, marilah kita lihat, ini adalah gambar dari peta pelayaran samudra atau penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat di Indonesia. Ya, ada Portugis, Belanda, dan Spanyol. Dan nanti kemudian juga ada Inggris. Nah, sebelum melangkah ke materi tersebut, ya, kita ingat bahwa bangsa barat ke Indonesia pada awalnya tujuannya adalah untuk berdagang, untuk mencari rempah-rempah di Indonesia sebagai sumber rempah-rempah yang terkenal di dunia pada masa itu. Nah, hal ini kemudian bangsa barat, bangsa Eropa berbondong-bondong datang ke Indonesia. Hal inilah yang nantinya akan menyebabkan adanya monopoli, kemudian adanya timbulnya penjajahan atau kolonialisme. Nah, apa yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme? Marilah kita bahas. Kolonialisme itu berasal dari bahasa Latin yaitu kolonus yang artinya tanah atau pemukiman. Sedangkan imperialisme itu berasal dari bahasa Latin yaitu imperare yang artinya menguasai atau memerintah. Nah, dari pengertiannya ini, maka kita bisa simpulkan menurut pengertiannya ya, menurut tadi dari bahasa, ini secara etimologis ya. Nah, pengertian dari kolonialisme itu adalah upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya alam daerah tersebut untuk kepentingan negara induknya. Nah, praktik ini biasanya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat, seperti Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Sedangkan pengertian imperialisme adalah suatu kebijakan atau sistem politik yang diterapkan suatu negara dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Nah, praktek imperialisme ini awalnya dicetuskan oleh Perdana Menteri Inggris Benjamin Disraeli sejak abad ke-19. Nah, jadi kalau kita lihat kolonialisme dan imperialisme itu seperti sekeping mata uang. Ya, jadi ada persamaan dan bisa dibedakan. Ya, persamaannya ya sama-sama menguasai,
sama-sama mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di negara tersebut. Ya, tidak hanya sumber daya alamnya, bahkan juga sistem politiknya dan segala aspek lainnya. Jadi seperti sekeping mata uang VOC ini ya. Tetapi masih bisa dibedakan, kolonialisme ini awalnya adalah upaya menguasai daerah di luar negara induknya untuk mendapatkan sumber daya alam. Sedangkan imperialisme tidak hanya sumber daya alam, tetapi keseluruhan aspek. Tidak hanya ekonomi, tapi politik, budaya, ya bahkan agama. Nah, kita akan membahas latar belakang dan tujuan datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Latar belakang peristiwa-peristiwa terjadi di Eropa pada masa itu adalah yaitu yang pertama jatuhnya Konstantinopel oleh pasukan Turki Utsmani pada tahun 1453 Masehi. Konstantinopel ini adalah ibu kota dari Romawi Timur yang menghubungkan wilayah Eropa dan wilayah Asia. Hal ini menjadi perebutan antara pasukan. Pada saat itu terjadi yang disebut dengan perang salib antara pasukan Islam dan pasukan Kristen. Ya, ini perang salib ini termasuk perang yang lama ya, ada perang salib 1, 2, 3, 4 sampai ke 8. Nah, ini dimenangkannya juga secara bergantian. Nah, dengan jatuhnya Konstantinopel oleh pasukan Turki di bawah Sultan Muhammad II atau Mehmed II ya, ini maka kekuasaan Romawi di wilayah Konstantinopel ini jadi hilang. Padahal Konstantinopel termasuk salah satu kota perdagangan. Nah, ini bisa dilihat, ini gambar ilustrasi dari penaklukan Konstantinopel oleh pasukan Turki Utsmani. Kemudian latar belakang kedua ada semangat Reconquista, yaitu penaklukan negara-negara Islam di semenanjung Iberia. Kemudian ada yang ketiga, pertentangan negara-negara Eropa seperti Spanyol dan Belanda, Inggris dan Prancis. Kemudian yang keempat, perkembangan iptek seperti navigasi, ya, penemuan kompas, perkapalan dan juga persenjataan seperti meriam. Kemudian juga membuktikan teori Kopernikus yang disebut teori heliosentris, ya, bahwa matahari sebagai pusat tata surya, yang membantah dari teori sebelumnya geosentris bahwa bumi sebagai pusat tata surya. Kemudian ada penemuan-penemuan lain seperti penyempurnaan teleskop oleh Galileo Galilei, kemudian juga berita tentang pengalaman-pengalaman dari penjelajah yang lain seperti misalnya Marco Polo. Nah, hal inilah latar belakang peristiwa di Eropa ini yang mengakibatkan adanya penjelajahan samudra dan juga penemuan-penemuan daerah baru untuk mencari rempah-rempah ke pusat hasil rempah-rempah. Karena pada saat itu Lisabon ya, kemudian mereka tidak bisa berdagang di Lisabon sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Jadi mereka langsung mencari ke sumber rempah-rempahnya. Jadi di satu sisi mereka mengalami kemalangan tapi mendapat berkah, yaitu dengan mencari pusat hasil rempah-rempah di dunia timur. Nah, tujuan mereka ini berkaitan dengan 3G atau 3G, yaitu ada goal, glory, dan gospel. Goal ini ya, goal memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari emas dan mengumpulkan emas dan perak sebanyak-banyaknya. Kemudian glory memburu kejayaan, superioritas, kekuasaan ya sebuah negara. Kemudian gospel ini menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Jadi kalau kita lihat imperialisme itu nanti dibagi juga menjadi dua. Ada imperialisme kuno, ada imperialisme modern. Kemudian bangsa-bangsa Eropa yang melakukan pelayaran dan penjelajahan samudra ke Indonesia itu ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan kemudian Inggris. Yang pertama Portugis. Pada tahun 1488, seorang pelaut Portugis bernama Bartolomeus Dias ini melakukan pelayaran mencari daerah timur menelusuri pantai barat Afrika. Tempat tersebut kemudian dinamakan Tanjung Harapan.
ia tidak melanjutkan penjelajahannya, tetapi kemudian memilih bertolak kembali ke negerinya, ya, karena dihempas oleh ombak yang besar kapalnya, ya, sehingga mengalami kerusakan. Bartolomeus Dias ini tidak melanjutkan, tetapi kembali lagi ke negerinya. Jadi hanya sampai ke Tanjung Harapan, the Cape of Hope, ya. Pada Juli 1497 kemudian, ya, ini Bartolomeus Dias, kemudian Vasco da Gama, pelaut berikutnya dari Portugis, ya, ini berangkat dari pelabuhan Lisabon untuk memulai penjelajahan samudra. Nah, berdasarkan pengalaman Bartolomeus Dias ini, Vasco da Gama juga mengikuti jalur pelayaran, ya, melalui Tanjung Harapan. Ya, kemudian dia mendarat sampai di Calicut, kemudian juga Goa di pantai barat India. Nah, rombongan Vasco da Gama ini di setiap daerah yang disinggahi kemudian memasang patok yang sebagai wilayah kekuasaan dari Portugis. Patok ini disebut dengan patok Batu Padrao. Bentuknya yaitu seperti bola dunia. Kemudian pelaut berikutnya dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque, ya. Ini tahun 1511 yang berhasil kemudian menduduki Malaka, di Selat Malaka, di wilayah bagian timur, ya, yaitu antara Indonesia, kemudian kalau sekarang antara Indonesia dan Malaysia. Menduduki wilayah Selat Malaka dan 1912 sampai di Maluku. Nah, dengan dikuasainya Malaka ini oleh Portugis pada tahun 1511 telah menyebabkan perdagangan orang-orang Islam ini menjadi terdesak. Kenapa? Karena orang-orang Islam ini menjalankan perdagangan bebas di Selat Malaka. Dengan kedatangan Portugis yang menguasai Selat Malaka, ini penduduk Islam ini, pedagang Islam ini menyingkir ke daerah lain. Nah, tindakan ini kenapa bisa terjadi? Karena Portugis ini memaksakan monopoli perdagangan, sehingga mendapatkan protes dan perlawanan dari berbagai pihak. Nantinya para pedagang-pedagang Islam ini kemudian mereka berpindah melalui, ya, tidak melalui Selat Malaka, tapi melalui pantai barat Sumatera sampai ke Banten. Yang kedua, Spanyol. Bahasa Spanyol dan Portugis dapat dikatakan sebagai pelopor dalam pelayaran dan penjelajahan samudra untuk mencari daerah baru penghasil rempah-rempah di timur yang disebut dengan Tanah Hindia. Nah, ini adalah gambar dari Christopher Columbus, salah satu pelaut yang diutus oleh raja dari Spanyol. Kemudian ada perjanjian Tordesillas, kemudian nanti ada juga Saragossa. Perjanjian Tordesillas ini berdasarkan perjanjian Paus memberikan izin pelayaran kepada Spanyol dan Portugis yang dimulai dari Eropa. Jadi Spanyol berlayar ke arah barat, kemudian Portugis ke arah timur. Pada tahun 1492 ini, Christopher Columbus berlayar sampai ke Kepulauan Kanari di sebelah barat Afrika, kemudian di Kepulauan Bahama di Hindia Barat, sampai kemudian ke Haiti, yaitu dengan 3 buah kapal, Pinta, Nina, dan Maria, dan 88 orang pelaut. Columbus kemudian diakui sebagai penemu daerah baru yang disebut dengan benua Amerika. Walaupun dia tidak berhasil mencapai daerah penghasil rempah-rempah. Ekspedisi berikutnya dipimpin oleh Magelhaens, ya, disertai oleh seorang kapten yang bernama Juan Sebastian Delcano. Magelhaens beserta rombongan mendarat di ujung selatan benua yang ditemukan Columbus di Amerika. Di tempat ini terdapat selat yang agak sempit yang diberi nama sesuai dengan namanya, yaitu Selat Magelhaens. Kemudian Maret 1521 Magelhaens ini mendarat di Kepulauan Guam, ya, sampai di Kepulauan Masava, kemudian dikenal sebagai Pulau Filipina. Nah, Magelhaens ini menyatakan bahwa daerah yang ditemukan itu sebagai koloni Spanyol. Nah, tindakan Magelhaens dan rombongan ini mendapat tentangan dari penduduk setempat, yaitu orang-orang Mactan. Terjadilah pertempuran antara penduduk dan kedua belah pihak di antara rombongan Magelhaens dan
penduduk, yaitu orang-orang Mactan di daerah Filipina. Akibatnya Magalhães kemudian terbunuh digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Ia melanjutkan terus berlayar ke arah selatan pada tahun 1521 kemudian sampai di Maluku. Ya, di Kepulauan Maluku ini ternyata penghasil rempah-rempah. Tanpa pikir panjang kemudian Sebastian Elcano ini memenuhi kapal-kapalnya dengan rempah-rempah kembali ke Spanyol. Nah, dengan penjelajahan dan pelayaran dipimpin oleh Magellan itu sering disebut Magellan sebagai tokoh yang berhasil mengelilingi dunia pertama kali. Kemudian yang ketiga, bangsa Belanda. Portugis sudah masuki wilayah Nusantara tahun 1511, ya, menguasai Selat Malaka, kemudian sampai ke Maluku 1521. Spanyol memasuki Maluku 1521. Nanti ada perjanjian Saragossa. Kemudian Belanda datang ke Nusantara baru pada tahun 1596, yaitu di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Kenapa Belanda datangnya terlambat? Karena pada waktu itu Belanda ini masih menjadi vasal Spanyol. Ya, berbagai gerakan terus terjadi dilakukan Belanda melepaskan diri dari Spanyol yang kemudian dikenal revolusi 80 tahun. Nah, ini mulainya tahun 1566. Pada saat Portugis di bawah kekuasaan Spanyol, Belanda dilarang berdagang di Lisabon, sehingga Belanda mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Untuk mendapatkan rempah ini, mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol dengan mencari jalan untuk mencari sumber hasil rempah-rempah. Nah, pada tahun 1595 ini, kemudian pelaut Belanda yang bernama Cornelis de Houtman dan Peter Caysen memulai pelayaran. Ini Cornelis de Houtman. Dua pelaut ini bersama armadanya dengan 4 buah kapal, ya, dan awak kapal 200-an awak kapal dengan 64 pucuk meriam, ya, kemudian sampai di wilayah yang disebut dengan Banten. Nah, ya, sampai mendarat di Banten, kemudian berniat berdagang. Pada awalnya diterima baik, tapi karena berlaku kasar dan sombong, kemudian orang-orang Banten ini menolak Cornelis de Houtman dan diusir untuk meninggalkan Banten. Karena memang Cornelis ini memaksakan ingin melaksanakan monopoli. Kemudian tahun 1598, Van Heemskerck dengan armadanya juga sampai di Nusantara dan mendarat di Banten. Heemskerck dan anggota ini bersikap hati-hati dan lebih bersahabat, sehingga rakyat Banten pun mulai menerima kedatangan orang-orang Belanda. Ya, sehingga Belanda melakukan aktivitas perdagangan. Kapal-kapal mereka ini mulai berlayar ke timur sehingga di Tuban, kemudian menuju ke Maluku di bawah pimpinan Jacob van Eyck sampai di Maluku 1599. Kedatangan Belanda ini diterima baik oleh rakyat Maluku. Kemudian Inggris, orang-orang Inggris juga sampai ke Indonesia pertama kali tahun 1579 oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Ini membentuk beberapa kantor dagang di Indonesia tahun 1604, misalnya di Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta, atau yang disebut Jakarta. Untuk memperkuat daya saingnya, kemudian Inggris membuat kantor dagang yang disebut dengan AC, ya, tetapi bukan di Indonesia, tapi di India. AC ini saingan dari VOC. Nah, kesimpulannya, latar belakang kedatangan bangsa Barat di Indonesia ini karena ada beberapa faktor seperti jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki, penemuan bidang teknologi, dan semangat penaklukan perang salib. Kemudian yang kedua, bangsa Barat, ada Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, mencari daerah baru untuk memburu pusat hasil rempah-rempah, ya, melalui penjelajahan samudra. Dari konteks Indonesia, orang-orang Spanyol datang Indonesia ini melalui jalur timur, sedangkan Portugis melalui jalur barat, diikuti Belanda dan Inggris. Nah, kemudian orang-orang Barat ini menemukan buruannya, yaitu yang disebut dengan mutiara dari timur atau rempah-rempah. Nah, inilah yang menjadi kemudian alasan, ya, bangsa Barat untuk menguasai wilayah Nusantara. Demikianlah, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat untuk belajar. Viva Historia, Historia Magistra Vitae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.